Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ardi dalam pelajaran geografi. Saat ini kita akan mengkaji dan mempelajari berkaitan dengan perairan darat dan perairan danau. Sekarang coba perhatikan air sumur, air pompa, air sungai, air empang, air danau, air rawa yang ada sekitar rumah kalian. Nah, air-air tersebut termasuk dalam bentang perairan darat. Coba Anda renungkan sejenak, apa yang dimaksud dengan perairan darat? Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di daratan. Ya. Bentuk perairan yang terdapat di daratan meliputi mata air, air mengalir di permukaan, bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah, bentuk sungai, danau, rawa, dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan daerah aliran sungai. Nah, dari penjelasan di atas tentunya Anda paham kan bahwa air sungai, air sumur, rawa, dan danau, empang, dan sejenisnya termasuk perairan jenis perairan darat. Tata air yang berada di wilayah daratan tersebut dipelajari oleh suatu ilmu yang disebut dengan ilmu hidrologi. Nah, ini contohnya ya, ada perairan darat yaitu sumur, air sungai, rawa, danau, empang, dan sejenis tadi. Sekarang kita mengkaji tentang danau. Pernahkah Anda melihat danau atau barangkali di sekitar tempat tinggal kalian atau sekolahmu terdapat danau? Kalau pernah, coba sebutkan nama danau yang ada di Indonesia, nama-namanya, dan di mana saja. Nah, dari hasil pengamatan Anda tentang danau, coba perhatikan apakah sesuai dikatakan bahwa danau itu merupakan daratan yang cekung atau basin yang digenangi oleh air yang cukup banyak. Jadi berupa cekungan ya, diisi oleh air yang cukup banyak di situ. Nah, sekarang apa bedanya dengan rawa, Bapak? Kalau rawa, dia juga genangan air, cuma dia limpasan atau kelebihan dari airan sungai, ya, dicirikan dengan banyaknya tumbuhan. Kalau rawa, kalau danau tidak ada tumbuhan di sini. Ada mungkin hanya tanaman tertentu sekitar eceng gondok dan sebagainya. Cuma tidak sebanyak yang ada di rawa. Air yang menggenangi danau bisa berasal dari mata air, bisa juga dari air tanah, bisa juga dari air sungai yang berperlepasan atau bermuara di danau tersebut. Bisa juga berasal dari air hujan. Nah, air yang mengisi danau biasanya berupa air tawar, walaupun nanti ada juga danau yang berisi air asin. Nah, untuk air tawar yang ada di Indonesia, contohnya adalah Danau Toba di daerah Sumatera Utara, kemudian Danau Poso di Sulawesi Tengah, ya, atau mungkin bendungan ya, Gajah Mungkur di daerah Jawa Tengah, Riau Kanan di daerah Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Selain itu, air tawar juga danau ada yang berair asin, ya, artinya dia memiliki kadar garam yang tinggi. Contohnya danau atau laut Kaspia ya, danau atau laut Mati, kemudian danau laut Aral, Great Salt, dan sebagainya. Kebanyakan ini berada di daerah-daerah padang pasir ya, artinya danaunya ini terkepung oleh daratan yang sangat luas sehingga dia memiliki kemiripan seperti laut ya, karena dia memiliki kadar garam yang tinggi. Timbul pertanyaan, bagaimana kok danau tersebut menjadi asin? Ya, hal ini bisa terjadi karena di danau terjadi penguapan yang sangat tinggi ya, evaporasinya cukup tinggi, sedangkan air yang masuk berupa air hujan sedikit. Nah, di samping itu, air yang masuk ke danau tersebut
biasanya tidak berperlepasan, artinya tidak mengalir ke tempat lain, jadi dia terjebak. Berdasarkan proses kejadiannya atau terjadinya danau, itu dibedakan menjadi 6. Ya, ada 6. Yang pertama yaitu danau tektonik. Ya. Danau tektonik adalah danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik, ya, pergeseran kulit bumi berupa gempa. Jadi ada pergeseran nanti menimbulkan cekungan. Kemudian yang kedua, danau vulkanik atau danau kawah, yaitu danau yang terdapat pada kawah lubang kepundan bekas letusan gunung berapi, ya, menimbulkan lubang yang besar atau disebut juga dengan maar, ya. Danau maar ini letusannya dari gunung berapi terbuka kemudian terisi oleh air hujan, berubah jadi danau. Kemudian yang ketiga, danau tektono atau teknovulkanik, yaitu danau yang terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik. Ya, ada 2 tenaga bekerja di sini. Kemudian danau kars atau danau kapur. Ya. Danau ini disebut juga dolin, yaitu danau yang terdapat atau terbentuk di daerah berbatuan kapur. Kemudian danau glasial. Ya, danau glasial adalah danau yang terjadi karena adanya erosi gletser, es yang mencair. Kemudian waduk atau bendungan atau dam, ini salah satunya danau yang sengaja dibuat oleh manusia, ya, sengaja dibuat untuk keperluan tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengkaji satu persatu. Danau tektonik, yaitu danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik, ya, seperti gempa akibat adanya pergeseran kulit bumi sehingga menimbulkan gempa. Nah, akibat gempa ini terjadi proses patahan atau fault pada permukaan tanah. Permukaan tanah yang patah mengalami pemerosotan atau istilah Jawanya namanya ambles, ya. Kalau dalam istilah geografi namanya subsidence. Dia menjadi cekung atau basin, ya. Kemudian selanjutnya bagian cekung tersebut, yang ambles tersebut akan terisi air, maka terbentuklah danau. Nah, contoh danau-danau yang ada berkaitan dengan danau terbentuknya tektonik ini adalah Danau Poso. Nah, ini ada di daerah Sulawesi, ya, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Danau Tempe di daerah Sulawesi Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, kemudian Danau Tawuti di Sulawesi Tenggara, Tondano Utara, ya, tadi, ya, Sulawesi Utara. Kalau Tawuti di Sulawesi Tenggara. Kemudian Sikarak, Danau Maninjau, Tangenon di Sumatera. Ini yang pertama, yaitu danau teknik. Kemudian yang kedua, danau vulkanik atau volcanic lake atau danau kawah. Istilah geografinya namanya crater lake, atau juga menyebut dengan istilah nama danau maar. Bisa kalian perhatikan, ini adalah bekas dari gunung berapi, ya. Nah, danau vulkanik ini atau danau kawah ini adalah danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi, ya, meletus, ya, sehingga mengeluarkan material yang dikandungnya. Akibatnya bagian terbuka tersebut menimbulkan bekas letusan, ya, berupa kawah, karena saat dia meletus dengan ledakan yang sangat kuat sekali atau eksplosif, ya, sehingga permukaannya dari gunung itu akan hilang, ya. Pada saat dia meletus, batuannya bagian permukaan itu akan terlempar, ya, dan meninggalkan bekas lubang. Nah, pada saat hujan, ya, ini rontok, ya, meninggalkan bekas lubang tadi, dan lubangnya terisi air, ya, pada saat hujan. Nah,
Pada saat turun hujan, lubang kawah ini terisi oleh air, kemudian bentuk danau atau masa air yang menutupi permukaan suatu kawah gunung api. Nah, menurut data sekitar 12% ya dari 700-an gunung api yang ada di bumi, kawahnya tertutup oleh masa air. Karena apa? Nanti ada juga gunung bekas letusannya ini yang tidak terisi oleh air gitu. Nah, biasanya danau vulkanik itu berada di bagian puncak dari gunung ya, gunung berapi, dan menyebabkan kemungkinan air pada danau mengandung belerang. Nah, sebagai contoh di sini adalah danau atau danau vulkanik dari Kelimutu di Flores, kemudian ada Kawah Bromo, ya, Danau Gunung Lamongan di Jawa Timur, kemudian Danau Batur di Bali, Danau Kerinci di Sumatera Barat, dan Danau Kawah Gunung Kelut. Nah, kita lihat gambarnya di sini sebelah kanan. Jadi dia terbentuk dari letusan gunung berapi. Kemudian yang selanjutnya adalah danau tektonovulkanik atau tektovulkanik. Dari judulnya bisa ditebak bahwa terbentuknya akibat dua tenaga yaitu tektonik dan vulkanik. Danau tektonovulkanik yaitu danau yang terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dengan tektonik. Ya, jadi gabungan dari tektonik dan vulkanik. Ketika gunung berapi meletus, ya, sebagian tanah atau batuan yang menutupi gunung itu patah, ya, fault, ya, dan merosot membentuk cekungan atau basin. Nah, selanjutnya cekungan tersebut terisi air dan terbentuklah danau. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, danau terluas di Asia Tenggara, juga terluas di Indonesia. Bisa dilihat sini, di tengahnya ada Pulau Samosir dan posisinya ada di daerah Sumatera Utara. Ini adalah contoh dari danau tektonovulkanik. Selanjutnya adalah Danau Kars atau Danau Dolin, di mana danau ini disebut juga dengan Dolin ini tadi adalah danau yang terdapat di daerah batuan kapur ya, atau daerah-daerah pegunungan kapur yang banyak mengandung mineral kalsium karbonat. Nah, jenis danau ini terjadi akibat adanya erosi atau pelarutan batuan kapur oleh gas karbon dioksida dan air. Jadi dari terbentuk pada daerah kapur atau gamping yang mengalami pelarutan oleh air dan gas karbon dioksida. Pada batuan kapur atau kalsium karbonat sehingga membentuk cekungan. Nah, Danau Kars yang memiliki diameter atau luas sekeliling yang kecil disebut dengan dolin ya, atau Danau Kars yang memiliki luas keliling dan diameter yang lebih besar disebut dengan upala. Jadi kalau yang lebih kecil namanya dolin, kalau yang lebih luas namanya upala. Jika kalian lihat pada gambar sini terjadi pelarutan dan pengikisan. Pada lapisan 1 dia masih utuh ya, kemudian lapisan kedua sudah mengalami pelarutan atau pengikisan dan mulai terbentuk di situ cekungan-cekungan pada danau. Nah, bekas cekungan bentuk cekungan dengan ini terisi air sehingga terbentuklah danau. Ya. Adapun proses pembentukan kars atau karstifikasi ya dipengaruhi oleh dua faktor penentu ya, yaitu faktor pengontrol dan yang meliputi batuan yang mudah larut yaitu kalsium karbonat, curah hujan ya, H2O, dan batuan terekspos di ketinggian sirkulasi air, dan faktor pendorong yang mencakup temperatur dan suhu, serta penutupan lahan, maksudnya ada penutup dari tanaman di atasnya. Nah, kedua faktor tersebut mempengaruhi pada morfologi medan dari bentang alam kars ya. Karakteristik danau ya yang terjadi pada daerah kars ini kebanyakan memiliki air ya. Jika diperhatikan lebih seksama, ternyata danau kars ini tidak terlihat aliran air yang masuk ya atau keluar.
bahkan tidak ada sama sekali. Jadi di sini dia sering menyusut ya. Tiba-tiba timbul lagi dan bahkan tidak ada sama sekali ya. Nah, banyak sedikitnya ini tergantung pada musim di daerah pegunungan Danau Kapur ini atau Kars ini. Sehingga Danau Kars sering disebut juga danau musiman ya. Lebih lanjut, selain musim ada tidaknya debit air pada Danau Kars disebabkan oleh keberadaan dari gua-gua Kars yang berada di bawah permukaan danau. Jadi air yang melarut tadi bisa menyebabkan airnya masuk ke dalam gua-gua kapur ya, sehingga airnya hilang. Nah, nanti dia menetes di dalam gua-gua tersebut sehingga timbul yang namanya bentang alam stalagmit dan stalaktit. Nah, sebagai contoh bahwa Danau Kars ini tidak hanya dijumpai di dunia, juga terdapat di Indonesia ya. Nah, di Indonesia yang terkenal di sini adalah di daerah pegunungan Kabupaten Gunung Kidul ya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sini banyak dijumpai adanya Danau Kars atau Dolin ini. Kemudian yang terkenal lagi yaitu di daerah Papua Barat ya, Danau Ayamaru di daerah Sorong ya. Ini juga terkenal kenapa? Di sini dia memiliki spesies ya di daerah Papua ini, yaitu ikan namanya rainbow fish ya, atau ikan pelangi irian, dimana ikan ini endemik ya, tidak dijumpai daerah lain, hanya dijumpai di Danau Kars di daerah Papua sana. Nah, kemudian juga selain manfaat dari Danau Kars, selain untuk ditemukannya berbagai macam spesies untuk penelitian, juga digunakan untuk sebagai daerah geopark ya, atau geowisata atau objek wisata ya. Karena di sini dia memiliki keunikan tersendiri dari danau ini ya, juga sebagai tempat penelitian. Nah, selain itu juga digunakan sebagai pengairan ya bagi masyarakat yang hidup di sekitar Danau Kars ini. Nah, ini gambarnya ya dari Danau Kars atau Dolin itu. Selanjutnya adalah danau glasial ya. Danau glasial ya terjadi akibat adanya erosi gletser. Badan air ya dengan adanya asal dari aktivitas gletser yang mencair ya, es yang mencair. Mereka terbentuk ketika gletser itu mengikis tanah. Ya, kemudian meleleh, mengisi depresi atau cekungan yang diciptakan oleh gletser tersebut. Atau danau glasial bisa juga terjadi karena adanya proses erosi tanah, erosi glasial, yaitu erosi yang terjadi pada gletser, di mana proses ini membentuk sebuah cekungan, ya, sehingga terbentuklah danau. Nah, dan menurut para penelitian para ahli, menjelang akhir periode glasial terakhir ya, sekitar 10.000 tahun yang lalu, itu gletser mengalami mundur ya. Gletser yang mundur ini sering meninggalkan endapan es yang besar di celah antar bukit. Ya, ketika zaman es berakhir, ya, ini mencair sehingga membentuk cekungan terisi sehingga berubah menjadi danau. Nah, ini gambarnya gletser yang mencair, dia akan mengikis ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa pencairan es akibat erosi mengikis cekungan-cekungan yang dilewati sehingga terbentuklah danau. Nah, danau glasial adalah sumber air yang penting ya bagi banyak orang di dunia karena dia mengandung air tawar, terutama di pegunungan Asia dan sebagian Amerika Selatan. Namun juga dari sisi yang menguntungkan tadi ya, sumber air tawar, namun juga danau ini menghadirkan ancaman yang besar ya, terutama kalau terjadi luapan atau pencairan es. Nah, contoh danau ini terdapat di Amerika dan Kanada, contohnya adalah Danau Superior, kemudian Danau Michigan, dan Danau Ontario. Bisa dilihat pada gambar seperti ini. Selanjutnya adalah bendungan, dam atau waduk. Adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi ada campur tangan manusia di sini, sengaja dibuat. Pembuatan biasanya berkaitan dengan kepentingan pengadaan listrik tenaga air, ya, kemudian perikanan,
pertanian, dan rekreasi. Contoh danau ini misalnya Saguling, Citarum, dan Jatiluhur di Jawa Barat, Riam Kanan dan Riam Kiri di Kalimantan Selatan, Rawapening, Kedung Ombo, Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Nah ini contohnya. Dan yang terakhir adalah Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Ya. Danau Tapal Kuda atau juga ada yang menyebut dengan Danau Ladam, ya. Ada yang mengatakan Danau Melengkung, ada yang mengatakan Danau Mati, atau juga ada yang mengatakan Danau Sudetan. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Tapi yang lebih terkenal adalah Danau Tapal Kuda atau istilah kerennya namanya Oxbow Lake. Adalah sebuah danau terbentuk seperti huruf U, ya, yang terbentuk ketika sebuah kelokan yang lebar itu terpotong oleh sungai utamanya karena ada arus yang kuat, ya, sehingga dia terpotong, terkikis gitu, dan akhirnya membentuk sebuah badan air tersendiri. Nah, kemudian bentang alam ini demikian dari bentuknya yang istimewa dan menyerupai sebuah tapal kuda atau ladam. Nah, seperti ini, coba perhatikan. Di situ ada aliran sungai, ya, kemudian panah sebelah kiri itu dia mengikis, ya, lebih kuat pada sisi tebing yang ada pohonnya itu terkikis, kemudian di sisi lain terbentuk pengendapan. Nah, menjorok yang gambar kedua untuk sebuah meander, kelokan. Nah, kemudian nanti dia melepas, ya, terlepas, kemudian terjadi pengendapan lurus, alirannya jadi lurus. Nah, endapannya itu nanti membentuk seperti huruf U, ya, yang disebut dengan Oxbow Lake. Jadi ketika sebuah sungai mencapai dataran rendah, ya, stadium dewasa, ya, terutama jika sungai itu telah mendekati muaranya di tepi laut, alirannya acap kali melingkar-lingkar, ya, disebut dengan meander, ya. Sungai yang melingkar-lingkar itu biasanya di stadium dewasa. Nah, membentuk kelok-kelok lebar yang disebut dengan kelokan atau meander. Nah, kelokan ini mula-mula kecil saja, namun secara alami arus sungai akan menggerus bagian sisi kelokan dan menimbulkan hasil sedimentasi di sisi yang lain. Nah, kemudian berangsur-angsur kelokan itu akan melebar dan membundar, sehingga pada saatnya sisi luar kelokan terus menggeser mendekati sisi luar kelokan lain, ya, sehingga terbentuklah kelokan atau tanah genting. Bisa dilihat ilustrasi gambar yang di bawah ini. Nah, jadi saya ulang lagi, Danau Tapal Kuda ini berbentuk seperti huruf U, ya, terbentuk ketika sebuah kelokan yang terpotong, ya, dari sungai utamanya akhirnya membentuk sebuah badan air sendiri. Nah, bentangnya dinamakan demikian dari bentukan yang istimewa ini disebut dengan ladam, ya. Kalau di Australia, orang aborigin menyebutnya dengan istilah bilabong, ya, kelokan sungainya ini disebut dengan bilabong. Kalau di Amerika Serikat disebut dengan dinamakan Resakas, ya, di aliran sungai Rio Grande. Nah, ketika sungai mencapai dataran rendah tadi, sehingga terbentuk kelokan-kelokan tadi, ya, ada daerah yang terkikis, ada daerah yang mengalami pengendapan. Yang terkikis nanti dia akan menggeser pola aliran sungainya, sedangkan yang pengendapan menimbulkan endapan, sehingga nanti dia terpisah. Maka terbentuklah danau yang seperti huruf U ini. Nah, ini lebih jelasnya bisa dilihat, ya. Gambar yang di atas itu berdasarkan pengamatan foto udara terlihat bahwa ada yang terputus, bentuknya seperti huruf U besar. Nah, itu adalah Danau Tapal Kuda namanya, atau Oxbow Lake. Ya, 7 danau sudah kita bahas. Sekarang apa manfaat dari danau? Yang pertama adalah mencegah dan mengendalikan terjadinya banjir, ya, atau flood control. Jadi terutama pada bendungan, ya, atau dam. Jadi berfungsi untuk mengatur banjir ini supaya debit airnya bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, wetting front, bahwa muka air tanah itu menjadi lebih dangkal, ya.
Jadi kalian tidak terlalu dalam untuk mengambil air tanah nanti, air sumur dan sebagainya. Dan yang ketiga sebagai sumber air irigasi ya untuk pengairan, ya, mengairi sawah untuk pertanian dan sebagainya. Kemudian yang keempat, lokasi untuk membudidayakan ikan. Ya, ikan ini jadi sumber penghasil air tawar yang potensial. Ya, mungkin dengan sistem keramba, ya mungkin dengan sistem ditebarkan begitu saja dan sebagainya. Dan yang kelima sebagai objek wisata dan prasarana olahraga bagi manusia ya, olahraga air terutama di sini. Ya. Dan juga sebagai penyedia air bersih dan bahan baku untuk PDAM ya. Dan yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga air. Demikian materi hari ini berkaitan dengan perairan darat. Pertama hari ini membahas tentang danau. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan kita bahas atau kita diskusikan di kelas. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.